Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita sangat bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan. Bahkan kita kembali berjumpa dalam renungan harian. Dan firman Tuhan untuk kita pada saat ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Panglis, yaitu dari Daniel pasal 9 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ibu bapak saudara sedang jemaat Tuhan, saya tidak membacakan semua dari nas kita pada saat ini. Di bawah perikop doa Daniel. Sidang jemaat Tuhan, kita sangat mengetahui dalam sebuah peristiwa pembuangan ke Babel, bangsa Israel bersama dengan orang-orang di dalamnya dibuang pada zaman Raja Nebukadnezar. Nah, salah satu orang yang dibuang adalah Daniel. Daniel adalah seseorang yang masih muda, mempunyai kecakapan, mempunyai talenta yang luar biasa. Nah, di Babel ini ada banyak peristiwa yang luar biasa yang terjadi di dalam diri dan kehidupan Daniel. Ketika di Babel, nama Daniel ini berubah menjadi Belshazzar namanya. Kemudian di Babel ini, Daniel menolak untuk makan atau makanan yang dianggap najis. Dia tetap membuat dirinya menjadi orang yang bersih mengenai makanan. Kemudian di Babel ini juga, Daniel memperlihatkan akan kuasa Tuhan di dalam dirinya, yaitu dia memiliki sesuatu yang juga sebenarnya dimiliki oleh orang lain, tetapi dalam hal ini dia diizinkan oleh Tuhan tentunya untuk menafsir dari mimpi Raja Nebukadnezar. Kemudian ada peristiwa juga yang sangat luar biasa adalah ketika dia dilempar ke gua singa, tetapi singa tidak memakan dia. Disinilah sangat nyata kuasa Tuhan selalu bekerja di dalam setiap waktu, sembatan, bahkan di mana saja berada. Bahkan ketika mereka di tanah pembuangan, yaitu Babel, kuasa Tuhan sungguh nyata teristimewa melalui kehidupan diri Daniel. Nah, Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan, di dalam nas kita bahwa Daniel dikatakan menaikkan doa. Lalu apa isi dari doa Daniel? Yang pertama adalah pengakuan dosa seluruh umat. Betapa tidak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, Daniel sangat mengetahui pelanggaran-pelanggaran atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Maka oleh sebab itu dia datang membawa pengakuan di hadapan Tuhan. Itu sangat jelas pada ayat 5 dan ayat yang ke-6 saya bacakan untuk kita bersama. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan aturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, Daniel datang kepada Tuhan mengaku akan segenap dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan, dalam isi doa Daniel, dia yang meyakini ketika ada pengakuan, maka di sana ada pengampunan, ada belas kasihan Tuhan. Ini dikatakan di dalam ayatnya yang ke-9 yang demikian. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Ibu bapak saudara jemaat Tuhan, dua inti inilah doa yang dinaikkan oleh Daniel. Yang pertama adalah pengakuan dosa. Yang kedua adalah mereka yakin bahwa ada pengampunan, belas kasihan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Dan itu benar Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan,
bahwa ketika masa 70 tahun, karena itu memang sudah dikatakan untuk bangsa Israel bahwa mereka harus mengalami 70 tahun masa pembuangan, tetapi pada saat dan waktunya Tuhan membebaskan mereka. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, Daniel sangat menyadari perbuatan-perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh umat. Lalu Daniel ingin mengakhiri seluruh penderitaan itu, mengakhiri seluruh kesesakan yang terjadi. Bahkan mereka menginginkan kebebasan. Nah, oleh sebab itu datang kepada Tuhan mengaku dosa, dan di sanalah ada pengampunan. Di dalam pengampunan itulah membuat mereka ada kelegaan, ada kelepasan, dan membuat hidup mereka untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa dan pelanggaran tersebut. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang kami kasih dalam Yesus Kristus, melalui nas ini juga kita mau belajar akan sesuatu yang terjadi dengan kehidupan Daniel dan juga kehidupan bangsa Israel. Yang pertama adalah, sebagaimana adanya bangsa Israel mengakui secara jujur, tidak ada yang mereka sembunyikan, mereka terbuka, dan itu disampaikan melalui doa Daniel, bahwa mereka mengakui bahwa mereka berdosa. Mereka sudah melakukan pelanggaran. Mereka sudah melakukan kesalahan, oleh sebab itu dengan rendah hati, untuk datang kepada Tuhan, bahwa mereka tidak mengatakan bahwa kami benar, tetapi justru dengan pengakuan bahwa mengatakan kita salah, kita patut sebenarnya untuk dihukum. Tetapi Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan, dengan adanya pengakuan dosa ini, mengakui akan keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya tidak ada satu hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tinggal kita dengan penuh kerendahan hati harus datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa. Kita juga adalah manusia yang berdosa, yang tak luput dari pelanggaran. Oleh sebab itu, kita selalu datang kepada Tuhan dalam pengakuan kita. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang kami kasih dalam Yesus Kristus, dengan adanya pengakuan, maka ada pengampunan. Dan dengan pengampunan ini, maka ada pertobatan. Pengakuan, pengampunan, pertobatan. Ini yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga tak luput dari kesalahan, sekaligus kita juga mengaku akan dosa kita. Ketika kita mengaku akan dosa kita, maka ada pengampunan dari Tuhan. Ada kelepasan dari Tuhan. Ada kesempatan dari Tuhan. Untuk kita lagi hidup dalam pertobatan. Dan untuk kita hidup tidak lagi dalam pelanggaran, dalam dosa. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karya penebusan dosa yang dilakukan oleh Tuhan itu sangat sempurna. Sehingga kita menjadi manusia yang baru. Manusia yang hidup sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah kami, di dalam Yesus Kristus kami sangat bersyukur karena hari-hari kehidupan kami selalu disertai, dipimpin, dan diberkati oleh Tuhan. Penjagaan dan perlindungan Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kami. Sehingga kami pada saat ini sungguh bersyukur karena kami tetap terus memiliki waktu dan kesempatan untuk bersama merenungkan firman-Mu. Meteraikanlah ya Tuhan firman-Mu itu dalam loh hati kami yang paling terdalam, serta mampukanlah kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi akan menjadi dasar pegangan di dalam kami menjalani kehidupan kami dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau tetap terus pakai kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang siap untuk memberitakan Injil. Kami berdoa Tuhan buat para pekerja, jemaat di resort GKI Tam yang Layang, dan para hamba-hamba Tuhan yang telah diutus dalam masing-masing dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami. Diberkatilah kami ya Tuhan, serta mampukanlah kami untuk melaksanakan tugas tanggung jawab dan pelayanan ini dengan baik. Kami percaya kuasa Roh-Mu yang kudus senantiasa memimpin setiap pribadi yang telah Tuhan utus. Kami percaya Tuhan akan memimpin setiap program rencana, khususnya di resort GKI Tam yang Layang. Agar semua itu Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa ya Tuhan buat sidang Jumat Tuhan dimanapun saja berada. Tuhan memberkati setiap keluarga rumah tangga mereka, memberkati setiap usaha dan pekerjaan tangan mereka, peran tugas tanggung jawab mereka sebagai bapak maupun ibu, sebagai suami dan istri, dan anak-anak.
Biarlah keluarga jemaat kami Tuhan adalah keluarga yang mengasihi Engkau, mengutamakan Tuhan, bahkan melalui keluarga nama Tuhan dimuliakan. Biarlah kami senantiasa boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang bersuka cita, biarlah Tuhan senantiasa tambahkan sukacita mereka di dalam Tuhan. Dan kami selalu mengingat bahwa Engkau adalah segala pohon rahmat dan berkat dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin.